kursi baksonya termasuk dalam komposisi coffee shop? Nggak tahu mas. Kursi bakso yang dipotong dari pendek itu guys. Iya. Enggak, itu bukan kopitiam Indonesia, kopitiam di Nigeria itu kayak. Indonesia nggak ada kopitiam yang dengklek bakso dipotong, nggak ada. Nggak ada. Itu di sana jauh, Iya. dekat salju. Iya betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di TTB episode ke 5 bersama lagi saya Roy selaku yang menanya-nanyai, bisa dibilang apa itu? Host mungkin ya, Mas, Host ya? mungkin, betul. Nggak cocok dibilang host. Nah, sekarang ini kita bersama teman yang berbeda, orang yang berbeda, dan pasti pengalaman yang pasti berbeda. Yuk, bisa dikenalkan Mas siapa dan siapa? Oke, saya perkenalan dulu mas ya. Siap. Halo guys. Boleh halo guys kan mas? Boleh, Mas. Oh boleh Aman. betul. Halo Rek, boleh. Halo Rek. Oke. Perkenalkan nama saya Ekin. Saya bekerja di Kopi 30 sebagai barista di sini. Seperti itu mas. Siap. Oke. Itu aja, Mas. Itu aja dulu. Mas. Karena masih kalau panjang ya. Karena nanti kalau saya menjelaskan udah pasti ke pertanyaan selanjutnya pasti nanti. Oh gitu ya. Iya. Oke. Gak apa begitu dulu, woy. Nah, untuk di hari Sabtu yang syahdu, mendung-mendung syahdu ini sedikit panas Surabaya seperti biasa. Tapi nggak apa-apa, tetap jalani hidup seperti biasanya ya. Apapun yang menghalangi, gas, sapu. Nah, kita akan kembali kepada topik pertanyaan terkait dunia perkopian, terutama di barista ya Mas ya. Betul. Nah, tapi nggak cuma di situ Mas. Pasti ada selain di dunia barista, mungkin Masnya dulu juga pernah mengemban tanggung jawab sebelum di dunia perkopian. Nah, ini ada yang perlu saya mau tanya-tanyakan ke saya. Sampai dulu gini Mas. Oke. Nah, tadi perkenalkan udah. Perkenalkan betul. sudah. Background Mas Ekin, latar belakang Mas Ekin sebelum dan akhirnya menjadi seperti sekarang, itu seperti apa? Coba diceritakan Mas. Siap. Sebetulnya saya sebelum di kopi itu saya mendalami yang namanya dunia penyelaman Mas. Dunia penyelam. Dunia penyelaman, iya diving Mas. Oh diving? Diving, betul. Keren. Terus. Jadi awalnya saya belum ke dunia kopi tuh Mas, masih mendalami itu namanya laut tuh di sana. Terus pada akhirnya saya bosen tuh Mas yang namanya diving. Diving ya ketemunya sama terumbu karang, sama ikan, terus ya sama biota-biota laut yang ada di dalamnya itulah. Pada akhirnya kok tiap hari setelah diving saya ngopi, tapi kopinya kapal api Mas tetap. Kopi kapal api. Iya, kopi bubuk-bubuk seperti itu. Karena laut dengan coffee shop lumayan jauh ya Mas ya. Lumayan jauh Mas, betul. Karena laut kan di pelosok gitu Mas, ya, di pesisir ya, jauh dari coffee shop. Pada akhirnya kok tertarik tuh sama yang namanya kopi. Setelah itu karena, tapi kan biasanya dulu kapal api ya. Iya Mas, betul. Kapal api. Sebut kapal api nggak apa ya? Gak apa-apa Mas, aman. Nah, dari kopi itu terus akhirnya kok timbul ketertarikan ke Iya. itu, apa sebabnya Mas? Awalnya sih nggak sengaja sih Mas. Nggak sengaja, betul. Karena kok penasaran sama namanya kopi. Pada akhirnya ada lowongan tuh di dunia kopi, masuk di sana. Itu pertama kali. Pertama kali. Jadi belum tahu basic atau Belum tahu basic. dasar-dasarnya belum ya. Betul Mas. Pada akhirnya kok penasaran di sana, ngulik tuh terus. Oh ternyata kopi itu asik banget ya untuk dikulik. Asik untuk dikulik. Asik untuk dikulik Mas. Akhirnya tuh tercetus kok kalau misalkan cuma gini-gini aja kayaknya kurang. Pada akhirnya didalami lagi.
dunia penyelaman dikurangi, pada akhirnya kita menyelam tuh di sana, di dunia kopi. Menyelam di dunia, Menyelam di dunia kopi. Menyelam di dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda, betul. Awalnya dunia air ya. Iya, sama-sama airnya nih mas. Bukan Denny berarti sampai Denny Bukan. manusia ikan bukan. Ya? Bukan. Oh bukan ya. Akhirnya menyelam ke dunia kopi. Iya, betul. Oke, siap. Terus akhirnya berkembang tuh dari 2017 sebenarnya saya belajar di dunia kopi mas. 2017 sampai pada akhirnya berhenti di tahun 2019 akhir. Itu berhenti kenapa ya kok bisa berhenti? Berhenti karena mungkin udah saatnya untuk berhenti di kopi sementara mas. Sementara berhenti, Sementara rehat berarti? sejenak, betul. Oke. Cari pengalaman yang selanjutnya ya. Balik lagi tuh mas, ke dunia penyelaman lagi. Menyelam lagi. Menyelam lagi. Kembali ke air lagi berarti. Kembali ke air lagi. Pada akhirnya kembali ke air lagi. Sampai tahun di 2023 akhirnya tercetus tuh buat tuh kayaknya asik tuh namanya, karena coffee shop jauh dari laut. Akhirnya buat tuh sendiri mas. Coffee shop di pinggir pantai. Itu kalau boleh tahu di daerah mana mas? Kebetulan di Banyuwangi mas. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Di areanya Pantai Grand Watu Dodol. Pantai? Grand Watu Dodol. Grand Watu Dodol. Betul. Buatlah di sana, berjalan tuh mas. Pada akhirnya kok kayaknya terlalu jauh saya untuk main di sana. Akhirnya balik lagi ke rumah. Balik ke kampung Tempat, halaman. iya, habitatnya kan. Seperti itulah. Ke habitat. Ya itu tadi. Kan udah tuh lama nganggur. Nah di sana saya juga benar-benar ngulik lagi tuh mas. Kok asik lagi. Kayaknya balik ke dunia kopi mulai tercetus lagi tuh aura-aura kopinya. Jadi memang hati nggak bisa dibohongi mas ya. Hati nggak bisa dibohongi. Awalnya hati merasa ingin kembali ke dunia penyelaman itu. Betul. Tapi ternyata sampai nggak bisa membohongi nurani dan hati itu. Iya. Karena kayaknya kembali ke kopi aja deh gitu. Iya. Ternyata dunia kopi lebih asik mas. Lebih asik. Iya. Nah, kenapa ini aku bertanya seputar selam menyelam dulu ya mas ya. Oke siap. Kenapa akhirnya kok apa yang membuat sampai itu punya kesibukan di dunia diving tadi itu pada awalnya? Entah sampai dulu memang itu hobi atau seperti program-program di perkuliahan atau seperti apa gitu? Oke, saya jawab nih mas ya. Awalnya itu karena ada program di perkuliahan yang harusnya mewajibkan kita untuk mahasiswa di sana harus bisa yang namanya diving atau menyelam. Oke. 4 meter, 5 meter mas? Kayaknya udah hampir 40 meter saya mas. 40 meter? 40 meter. Oh gila ya gimana? Iya. Dan 40 meter menyelam 40 dalam laut? meter menyelam di dalam laut. Wih, ngeri. Barista penyelam. Siap. Punya sirip ya, insang di sini coba. Kayaknya ada mas di sini. Di telinga ada, insang tuh di sini. Terus mas. Nah, dari situ mulai tertarik tuh di dunia situ, beli tuh alat-alatnya mas, yang cukup lumayan mahal, iya betul. Sampai tabungnya juga ada mungkin sampai. Tabung kita punya udahan mas, dari kita sendiri sudah punya. Sampai segitunya ya mas ya. Oke, mas sambil ngopi ya? Boleh mas, siap. Saya berarti juga pengen ngopi nih mas. Bakar rokok boleh mas? Oke siap. Nah, lanjut cerita nih mas. Terus akhirnya mendalami peran itu tadi sampai saya dibawa sama dosen saya untuk ke Banyuwangi untuk ikut proyek di sana. Oh, Masih itu mas, proyeknya kan awalnya itu buka tuh yang namanya edukasi wisata. Edukasi wisata tentang penyelaman untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru mulai tertarik di dunia selam. Akhirnya kok agak kurang nih peminatnya di sana. Ngembangin lagi, kita buka paket wisata untuk orang umum yang emang dia mau yang namanya belajar tentang selam. Di situ akhirnya banyak tuh mas orang-orang yang mulai ikut di dunia selam seperti itu. berarti di luar program itu ya? Iya betul. Nah, setelah perjalanan dari dunia penyelaman, akhirnya pun sampai lumayan lama ya berkecimpung di dalamnya ya? Lumayan, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun.
Terus setelah itu menemukan ketertarikan lain di dunia kopi. Iya. Setelah itu karena dengan case apa tadi sampai akhirnya kok kembali ke kampung halaman tadi itu? Iya, karena mulai bosen aja sih mas. Bosen sebetulnya, case-nya bosen berarti. Bosen. Karena Nah, iya itu aja. di perkopian sendiri, latar belakang Mas Ekin sekarang dunia perkopian. Dari awal akhirnya menemukan ketertarikan sampai akhirnya ke titik sekarang. Oke, Nah, seperti gimana itu Mas? siap. Sambil bakar rokok mas ya. Bakar rokok dulu Mas, ya. Permisi mas. Oke, syahdu. Udah mulai syahdu nih mas. Udah mulai syahdu ya. Awalnya di itu di tahun 2017 itu tadi mas. 2017. Saya nyemplung di dunia kopi, tapi bukan di kopi-kopi espressoan seperti itu mas. Lebih tepatnya di manual brew saya awalnya itu. Terjun langsung Pertama terjun langsung ke manual brew. manual brew mas. Edan. Mm-mm. Nah, nanti ada pertanyaan terkait ini Mas, tapi ini dulu. Iya siap. Awalnya di situ mas di manual brew. Karena prosesnya itu yang lumayan menarik, akhirnya tuh mulai tertarik di sana. Karena prosesnya yang membuat sampai tertarik. Betul prosesnya mas. Saya bilang unik sih sebenarnya. Unik. Unik. Karena unik itu tadi kita tertarik. Kita tertarik betul. Mantap. 2017 sampai 2019 saya main di dunia kopi manual brew. Itu konsisten ya dari 2017 hingga 2019 itu Betul tadi. mas, konsisten banget. Walaupun ya masih lah kita kan namanya barista kan pasti harus bisa tuh yang namanya kopi-kopi selain manual brew. Selain manual brew. Oke. Jadi kita nggak bisa terlalu idealis di dalam situ. Betul mas. Cuman paling tidak kita punya bagian yang dimana bisa dibilang spesialisnya kita di bidang di mana gitu. Iya. Oke. Nah, dari situ sendiri kan akhirnya ya kalau yang saya tahu sendiri Mas ya, ribet mungkin ya untuk memahami dari proses hingga jadi ataupun memahami dari beans kopinya sendiri itu pun juga diperlukan sebuah kepekaan. Kita juga perlu harus belajar namanya dasar-dasar dan segala macam. Itu sambil mempelajari berarti ya. Wah bener mas. Wih. Sangat mendalam mas kalau itu. Sangat mendalam. Iya. Sampai hati pun terlibat nggak ketika proses pembuatan seperti itu. Betul. Harusnya hati sama kopi itu harus nyatu mas. Hati dan kopi harus menyatu. Betul iya. Berarti nggak ada tuh istilah kopi lain hati ya? Nggak ada mas. Karena nggak bisa kopi itu ke lain hati. Nggak bisa. Berarti memang ketika kita membuat, sebelum kita sajikan kepada orang yang akan menikmati itu, Iya. berarti kita harus menyatu tuh dengan apa yang kita buat itu. Iya betul. Menyatu. Menyatu mas. Keren. Keren. Berfilosofi sekali kopi gitu sebetulnya. Iya. Sangat mendalam banget sebenarnya kalau kopi itu mas. Kalau didalami ya. Kalau dalamnya ya. Nah, Soalnya kan juga yang kita tahu kebanyakan yang memang ada beberapa yang memang hanya sekedar membuat karena memang udah ditentukan iya. takaran dan segala macam di dalamnya dan lain-lain lah terkait komposisinya ya. Tapi kalau kita memang membahas sebuah hati itu juga yang pasti nggak jauh dengan yang namanya mood. Betul. Nah itu mas yang jadi kendala buat kita seorang barista mas. Laki perempuan berarti ya? Laki perempuan mas. Apalagi perempuan tuh mas. Kalau misalkan perkara mood kan dia pasti kan namanya ada yang namanya sekarang kan mood swing tuh mas. Mood swing. Mood swing. Yang sekarang enak. 1 menit lagi dia nggak enak tuh moodnya mas. Bisa kayak gitu ya. Saya nggak tahu juga mas apa perkaranya dia bisa. Sebenarnya punya solusi tapi untuk itu. Ketika menghadapi sebuah mood swing, pasti kita sebagai laki-laki pasti merasakan itu dong. Iya betul. Untuk solusinya kita sebelum untuk apa namanya itu mas? Antisipasi itu mas. Antisipasi terhadap mood swing itu tadi lakukanlah mas. Apa yang kita senangi dulu. Oke. Sebelum kita meracik kopi itu tadi. Kalau Mas Ekin apa biasanya? Kalau aku sih biasanya mendengarkan lagu sih mas. Lagu Dengerin yang tak musik? suka tuh mas. Itu didengarkan secara bersama-sama seperti di setel YouTube dengan TV, dengan sound, dengerin bareng-bareng atau headset gitu? Kadang saya request mas ke teman-teman mas. Kadang request? Iya request tuh mas. Satu lagu tuh sebelum saya membuat kopi itu biasanya di manual brew mas khususnya itu ya. Saya biasanya request ke teman-teman kalau misalkan mood saya lagi kurang baik di sana. Jadi ketika ngebuat dengan lagu itu bebarengan, Iya. akan membuat mood menjadi baik. Iya betul mas. Sama berarti kayak kita lagi bersih-bersih ya. Butuh kalau nggak dangdut,
ya musik DJ gitu, Iya, bersih-bersih betul. makin enak. Kan lebih semangat tuh biasanya. Ya, iya mungkin. Itu. Begini ngepel, nyuci piring, bersih-bersih, kasih lagu-lagu blues kayak kurang cocok ya. Kurang cocok. Bukan berarti blues gak enak ya. Iya, Blues betul. enak, tapi untuk kora-kora kurang cocok. Kayak kurang semangat Mas kalau kurang gitu. cocok. Iya, Kalau nggak dangdut koplo, musik-musik DJ. Iya. Mantap. Oh, jadi seperti itu ya Mas ya? Iya, Mas. Tipsnya seperti itu. Tipsnya seperti itu. Mas ini punya tips nih. Tips. Tips. Nah, punya saran untuk teman-teman agar bisa menggalakan mood paling gampang dengan musik. Musik, betul. Mungkin ada yang dengan ngerokok, mungkin teman-teman. Nah, ngerokok dulu. Tapi nggak bisa dong kalau ada pesanan tiba-tiba kita mau buat sebat kan nggak mungkin. Nggak ya? mungkin, Mas. Nggak mungkin. Kan perlu waktu banyak tuh kita untuk sebat, untuk menghabiskan rokok tuh. Iya bener tuh. Aku pernah nonton film Gran Turismo kan Mas. Heeh. Jadi pembalapnya itu dia tuh penggemar lagu Kenny G, lagu-lagu saksofon gitu. Jadi sebelum dia memang harus balapan dia dengerin musik dulu supaya dia itu tenang. Nah, itu. Ketika dia mulai zeng, tenang tuh, hati gak dredeg, gak nervous gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya, betul. Mantep. Tipnya sangat membantu sekali Mas. Siap, Mas. Kan nggak mungkin kita kalau misalkan kita baca buku tuh, Mas, untuk terlalu lama kayaknya. Terlalu lama. Iya. Untung nggak triathlon dulu ya, karena capek pasti. Ya. Ada lagi nih pertanyaan yang sangat oke nih Mas. Siap. Sebentar, saya mau lihat dulu pertanyaannya apa itu. Kok tulisannya, maksudnya bagus sekali tulisannya Mas. Jadi saya harus menerka ini. Oh, Nah, dari tadi yang kita bahas kan memang latar belakang Mas Ekin sebagai barista. Coba diulang lagi pertanyaannya apa? Aduh. Kok sebagai menurut Mas Ekin sendiri? Iya. Apa itu barista menurut Mas Ekin? Menurut saya barista adalah kalau misalkan dari bahasa Italia itu Mas yo. Barista itu adalah pelayan bar sebenarnya, pelayan kopi. Barista itu adalah pelayan kopi. Betul. Oke. Kalau menurut definisi besarnya itu Mas ya, kata besarnya itu barista sebenarnya adalah pelayan kopi di sana. Pelayan kopi. Pelayan kopi. Bisa dicontohkan pelayan kopi yang dimaksud seperti kita pelayan seperti apa maksudnya? Nah, contoh kasus misalkan kalau customer tuh Mas, cari yang namanya kopi, kita harus tahu tuh namanya teori awal dasar. Teori awal dasar. Sebelum kita membuat kopi di sana. Sebenarnya kan banyak tuh sekarang kan customer tuh yang tanya, Mas ini kopi apa sebenarnya? Kalau misalkan kita nggak tahu, aneh juga tuh Mas. Oke, bener juga berarti ya. Memang nggak salah untuk kita mengartikan kata barista itu menurut sampean adalah kita secara garis besar adalah pelayan kopi. Betul. Tapi juga nggak dipungkiri kita pun harus punya pengetahuan terkait itu. Nah, bahwa nggak luput dari ilmu-ilmu dasar. Betul. Sebagai barista seperti apa? Iya. Oh, bener ya. Tapi pernah nggak merasakan sebuah skeptis Mas ya? Ini skeptis ya. Iya. Kadang-kadang kayak lapo sih gitu loh. Kon opo sih gitu. Mm-hmm. Dengan beberapa orang-orang yang masih baru terjun. Jadi ada kan beberapa yang memang ada sebagian orang ya, nggak semua, sebagian aja. Jadi ada yang memang sebelum kita akhirnya terjun ke dunia kopi, daripada aku tak belajar dulu dasar-dasarnya semua sampai ngelontok, sampai paham betul baru dia mau terjun. Iya. Ada yang memang langsung terjun aja dan dia langsung mengatakan bahwa wah aku adalah barista, self proclaim. Anak ya bisa dibilang mereka-mereka yang masih baru join seperti itu udah merasa bangga bahwa dirinya adalah seorang barista. Betul. Nah itu menurut sampean seperti apa itu dari dua perbedaan tadi itu? Nah, kalau saya tuh Mas, ya karena awal saya kan belum punya basic pertama tuh. Awalnya kan dunia selam dulu malah. Iya, dunia selam jauh. Betul. Air dunia pelayanan. Betul. Jauh. Di sana harus ngelatih paru-paru dan nafas. Di sini yang dilatih adalah feeling ya. Jauh Mas, betul. Dengan dua itu gimana Mas? Nah, pada akhirnya ini pengalaman aja sih Mas. Pengalaman ya, pribadi ya? Pribadi, betul, pribadi. Bukan pengalaman orang diceritain. Bukan. Ini pribadi saya sendiri Mas. Pribadi teman-teman. Pribadi. Nah, awal mula saya terjun di dunia kopi itu bukan langsung di barista Mas, malah. Saya awalnya itu jadi server
selama 3 bulan. Server selama 3 bulan. Iya. Berarti nggak sentuh mesin kopi sama sekali dong? Nggak sentuh sama sekali, Mas. Yang namanya biji kopi saya nggak nyentuh sama sekali selama 3 bulan itu, Mas. Nggak sentuh sama sekali tuh? Nggak nyentuh sama sekali. Catat teman-teman, nggak sentuh selama 3 bulan. Iya. Terus Mas Egi? 3 bulan tuh Mas jadi server, cuma ya nyium aromanya aja sih, Mas. Nyium-nyium aja Nyium-nyium ketika, aja. wah kipo rek, Kepo itu. enak nggak rek gitu. Terus, Nah. asik Gigi, asik. Asik. 3 bulan tuh Mas saya jadi server. Terus kok kebetulan headbar saya ngelihat kok anak ini kayaknya tertarik di dunia kopi. Oh justru headbar yang mengetahui kalau sampean punya ketertarikan ya? Iya betul Mas. Oh. Headbar saya Oke, sendiri. keren headbar ya? Kayak keren Mas, bisa ngelihat potensinya orang ya Mas. Nah itu tadi. Oke, terus. Awalnya di server, terus kayaknya headbar saya itu melihat bahwasanya saya punya potensi di sana karena saya lebih sering bertanya di sana tuh Mas. Sampean aktif ya? Aktif Mas, betul. Kopi itu seperti apa sih Mas? Apa sih perbedaannya Robusta sama Arabica tuh Mas? Terus cara pembuatannya seperti apa sih Mas? Prosesnya seperti apa sih Mas? Saya bertanya-tanya di situ Mas. Sama kayak yang tadi sampean bilang di pertama yang pilihan pertama tuh belajar dulu sampai benar-benar ngelontok baru terjun tuh yang namanya di dunia kopi. Nah, Jadi sampean cenderung ke poin pertama tadi ya? betul. Bredel dulu Mas, kelontoki dulu apa yang namanya kopi. Jadi selain di praktek, sampean juga pelajari teori berarti? Iya, betul. Nah itu Mas. Semisal kalau kita nggak punya dasar teori di situ, kalau misalkan kita langsung terjun di dunia barista dan kita langsung membuat, kalau misalkan ada yang bertanya, kita masa mau pelongo-pelongo aja, Mas? Kan susah juga ya. Masa bentar Mas saya tak Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Nah. Bentar Mas saya tak lihat, Google dulu Mas. Kan nggak mungkin. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Nah, berarti kan dipertanyakan tuh. Pertanyakan. Kita dipertanyakan di sana. Tapi justru dengan apa yang udah sampean pelajari itu, yang malah dikerjakan pertama kali malah bukan langsung ke barista ya? Bukan Mas. Nah, ada rasa ini enggak? Kayak dongkol gitu dengan mereka-mereka nggak tahu siapa, mungkin beberapa orang aja yang merasa bahwa dirinya belum memulai dari dasar dan sebagainya, perkara teori, sampai akhirnya mereka merasa bahwa aku adalah barista. Ya kita ambil contoh aja deh. Iya. Kopi tiam itu apa dianggap, pembuat kopinya itu apa dianggap barista ya? Nah itu Mas yang jadi bahan pertanyaan saya juga sebenarnya sampai sekarang ya. Dia dengan perawaan nyetil baju keren seperti itu apa dia bisa dianggap sebagai barista gitu kan? Kadang ini aku kepo saja cuy. Saya kepo, saya nggak skeptis ya, cuman saya kepo. Kerjaan narik-narik gitu itu. Nah ini kan apa ya, barista apa bukan? Menurut Mas Ekin yang sebagai barista yang memang udah berpengalaman di situ. Ya, oke siap. Jangan dijudge guys ya. Jangan dijudge. Oke. Malu saya nanti. Nah, pada akhirnya kayak menurut saya sih Mas ya. Untuk kalau misalkan di zaman dahulu kopi tiam itu oke kita sebut peracik kopi itu barista Mas. Karena kopi tiam dulu itu cuma buatnya es kopi-kopi aja dengan cara yang manual. Dengan cara yang manual. Dengan cara manual, doi kopi saring seperti kayak sekarang Mas V60 yang namanya itu manual brew seperti itu. Seperti itu pada sekarang kopi tiam yang sekarang modern-modern sekarang itu kayak aneh Mas kalau misalkan dia disebut barista Mas di sana peracik kopinya ya. Maksudnya kurang tepat ya Kurang mungkin tepat, ya. betul. Kurang tepat mungkin ya. Iya. Aneh Mas karena dia kan udah ya satu, dia udah menyiapkan komposisi-komposisi yang ada di sana. Kayak ya si kopi serbuk kopi itu udah dikasih tempat, takarannya berapa di sana. Ya susah juga sih Mas kalau misalkan dia diklaim sebagai barista di sana ya. Agak susah Agak ketika susah. dia diklaim. Tapi nggak sedikit mereka mengklaim dirinya sendiri bahwa dia adalah barista. Betul. Kursi baksonya termasuk dalam komposisi coffee shop. Nggak tahu Mas. Kursi bakso yang dipotong dan dipendek itu guys. Iya. Nggak, itu bukan kopi tiam Indonesia. Kopi tiam di
Nigeria itu kayak. Indonesia nggak ada kopi tiam yang dingklik bakso dipotong nggak ada. Nggak ada, Itu di nggak ada. sana jauh, Iya. deket salju. Iya, mungkin. betul. Tapi kalau seperti itu akhirnya kan gini mas, namanya mungkin era ya. Kita nggak bisa menghakimi sebuah era. Menurutku pribadi, Iya. karena mungkin eranya pada kesana semua. Akhirnya karena juga diimbangi dengan zaman digital yang semua serba-serbi ada di Instagram, ada di TikTok. Mungkin jatuh awalnya dari penasaran. Iya, satu. Nah, terus akhirnya kemudian mereka karena penasaran tadi ke sana. Gitu kan. Mungkin juga dari segi harganya nggak terlalu tinggi dibanding kafe. Mungkin seperti itu. Mungkin orang-orang yang datang ke sana. Cuman yang saya bahas sekarang ini kan dia memproklamirkan dirinya sendiri bahwa dia adalah barista. Iya, itu. Adalah barista. Ketika ditanya dasar sebagai barista seperti apa lah. Nah, Dia hanya seperti kipas angin ya mas ya, tole gitu ya. itu agak susah juga mas. Itu kipas angin normal ya, kalau rusakan dia begini tok. Ya. Iya, diem aja mas. Diem aja. Ditarik, dicolokin gini. Nah, ini nggak muter dia. Iya. Keren juga tapi. Tapi ya memang menurutku itu era kayaknya. Iya. Kayaknya era ya. Untuk sekarang kan namanya dunia kopi kan semakin berkembang. Mas. Semakin berkembang. Pada akhirnya orang-orang juga cari namanya hitungannya gaya baru di dunia kopi. Gaya baru di dunia kopi. Dan akhirnya mereka menemukan konsep dan hal baru di kopi ya. Iya. Mungkin dia bisa dianggap kopi tiam modern lah sekarang seperti inilah ya. Tapi pernah nongkrong di sana mas? Pernah mas, sesekali aja sih mas. Kalau menurut saya kan juga aneh juga. Kalau kalian lihat sama kalah keren mungkin sama Iya. perajin kopinya sana. Betul. Sekarang kan namanya kan barista fashion mas. Barista fashion. Oh, ada stylenya barista fashion. Ada mas, barista fashion mas sekarang. Tato kecil. Tato kecil. Kelahiran 99. Betul. Tatonya di sini lompat-lompat gitu ya. Iya. Kalau cewek bajunya crop tee. Betul. Tato kecil ya. Tato kecil. Tapi bukan berarti saya judge perempuan. Enggak, saya enggak judge perempuan. Tapi memang kebanyakan yang kita ketahui sekarang kebanyakan seperti itu. Dan ini bukan sebagai kita skeptis terhadap hal itu ya. Tapi memang mungkin dari diri seorang barista yang memang belajar dari dasar punya rasa sedikit sebetulnya kan belum mencapai di hal itu. Belum mas. Mungkin dalam hati aja. Iya. Sebenarnya juga pernah tanya tuh mas. Kalau misalkan menurut saya kan barista kan harus tahu tuh yang namanya kan SOP di bar. Kita tahu namanya maintenance mesin walaupun itu mesin manual atau mesin yang udah digital sekarang. Ternyata banyak juga ya. Iya mas, SOP seperti itu. Tentang teori-teori yang mendasar lah tentang apa namanya kopi, apa namanya menu-menu non coffee seperti itu. Berarti nggak melulu hanya sekedar kita punya fashion ya. Iya. Nah, berarti memang kita selain punya fashion, kita harus punya bekal dong berarti. Iya. Bekal dasar. Bekal itu sendiri bekal di dunia perkopian, terutama di manual brew mas Ekin. Iya. Untuk menjadi seorang barista, itu seperti apa bekalnya? Bekalnya mas. Oke. Yang diperlukan ya. Yang diperlukan. Bekal yang diperlukan. Sebenarnya bekal utama untuk di manual brew sendiri harusnya dia tahu yang namanya alat-alatnya itu mas. Apa itu? Alat mas, alatnya. Peralatan manual brew. Peralatan manual brew. Yang pertama, dia harus tahu yang namanya ini namanya server, ini namanya dripper, terus ini namanya kettle. Kettle kan banyak tuh mas. Ceret, betul. Kalau orang Jawa namanya kan ceret tuh. Ceret. Ya, kita sebut kettle lah ya. Kettle. Oke. Nah, kalau yang kopi kan namanya kettle. Ada tuh yang kettlenya namanya leher angsanya itu kita bilang ghost neck itu. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, Masing-masing berbeda. masing-masing berbeda mas. Oke terus. Cara gunanya juga, penggunaannya juga berbeda. Penggunaanmu juga berbeda. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau terjun di dunia manual brew, mas, kita harus tahu yang namanya peralatan yang digunakan sebelum kita memulai itu yang namanya cara pembuatan. Oh, jadi nggak beda jauh sama kita mau belajar musik mungkin mas ya? Iya. Jadi kan kadang-kadang ada yang bilang ketika kalau mau belajar gitar paling nggak belajar masang senar dulu. Nah,
Jadi sebelum akhirnya dia menggonjreng tuh, Mm-mm. pasang senar dulu. Terus kalau udah tahu senar 1, 2, 3, satu kan itu dari bawah. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Udah terpasang, belajar nyetem. Mungkin begitu ya. Iya. Jadi nggak langsung kunci C, kunci A, Nah, kunci D itu. gitu nggak mungkin ya. Nggak Itu mungkin, Mas. nggak langsung seperti itu. Memang kita pahami peralatannya dulu. Betul. Karena bekalnya juga lumayan banyak ya. Banyak, Mas. Nggak melulu soal fashion berarti ya. Enggak melulu soal fashion. Karena fashion bisa dibeli dari skill mungkin. Betul. Betul, Mas. Fashion akan tertutup oleh skill ya. Siap. Tapi fashion belum bisa ditutup sih. Kalau fashion kadang-kadang ini sedikit aja ya. Setuju gak setuju boleh. Tapi menurutku pribadi Mas ya. Ini kalau kontroversi nggak masalah kan? Gak apa-apa, Mas. Kita bebas. Kebanyakan Mas ya, kebanyakan. Tapi nggak semuanya. Cara orang menutupi ketidakpunyaan value itu dengan fashion, setuju nggak? Setuju. Sama tuh, Mas. Kayak balik lagi tuh, Mas. Di pembahasan tadi yang COVID yang tadi tuh. Aduh. Nah, kan. Mohon maaf. Mohon maaf. Kayak tadi tuh. Dia lebih mentingin fashion daripada yang namanya apa itu namanya, Mas ini, Mas? Waduh, ya mungkin nilai value dirinya mungkin. Value dirinya, betul. Karena itu tadi tempat ini lumayan murah tuh, bisa dijangkau tuh, Mas, oleh semua kalangan. Iya benar. Betul. Pada akhirnya dia mementingkan yang namanya satu tuh, fashion dulu. Tapi karena mungkin mereka yang dijual adalah pelayanan dan tampilan mungkin ya. Iya. Mereka berdandan seperti itu. Nah, itu. Kayaknya seperti itu ya. Fashion yang utama kayaknya, Mas, sekarang itu. Di era sekarang tuh, Mas ya. Di era sekarang ya. Untuk di kopi-kopian sekarang itu kayaknya fashion yang utama daripada skill. Karena saya punya kenalan teman Mas, dia jago. Mungkin di teori nggak sedikit mendalami ya, tapi secara penjiwaan, feeling, dia benar-benar menyatu antara apa yang dibuat dengan dia, sangat menyatu dengan peralatan seada-adanya. Kalau dibilang fashion, mana ada orang mau berfashion dengan sarung dan koplo, Mas? Iya. Mana ada kan dia? Iya, betul. Tapi ternyata itu semua terbeli dengan nilai yang dia punya. Kita ternyata nggak melihat dia berdandan sedemikian rupa, tapi kita mau, terutama saya sendiri, saya mau belajar, saya bertanya-tanya, karena nilai yang dia punya itu. Jadi saya nggak peduli tuh dia mau sarungan kayak mau kupluan, kadang-kadang dulu waktu COVID masker taruh kuplu ini kan ini nggak masalah, tapi memang gila ilmunya gede. Berarti sedikit banyak setuju Mas ya? Setuju, Mas. Bahwa kebanyakan orang menutupi ketidakpunyaannya value itu dengan berdandan yang lebih gitu. Betul. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Pada akhirnya kan orang-orang itu cuma bersorot ke sana aja, Mas. Oh, fashionnya keren. Padahal skillnya juga, kita mohon maaf ya, skillnya juga kurang di sana. Nah, betul belajar lagi teman-teman. Belajar lagi. Nah, kita bukan lagi menghakimi, tapi paling tidak pahami dulu karena bidang yang kau jalani, yang kalian jalani itu memang masih perlu dipelajari lebih dalam. Iya. Nah, terus mungkin kalau bisa sedikit apa ya? Ini saya perlu jawab jujur ini Mas. Skeptis gak tapi? Iya. Ternyata skeptis ya? Iya. Ternyata skeptis ya dengan hal seperti itu. Ya karena mungkin ya tadi di zaman sekarang, era sekarang. Tapi adakah nggak Mas perasaan di dalam hatinya sampean bahwa semua ini bakal berubah kok? Maksudnya orang akan dengan sendirinya bisa mengetahui mana yang berkualitas. Iya. Gitu kan? Punya nggak perasaan seperti itu sampean? Punya, Mas. Ada nggak misi yang dibawa sebagai Mas Ekin selaku barista? Oke. Misi saya sih, Mas. Kayaknya bakal era yang sekarang bakal balik ke zaman yang dahulu, era yang dulu. Back to basic berarti, back to klasik. Back to klasik. Dengan contoh sekarang kan banyak tuh yang namanya kompetisi itu, Mas. Oke. Kompetisi walaupun kompetisi manual brew, apalagi sekarang lagi banyak tuh, Mas. Orang-orang membuat kompetisi seperti itu. Kalau dulu kan ya karena apa ya,
karena terhalang COVID aja sih mas. Karena corona ya. Corona. Akhirnya kayak event-event seperti itu mandek. Mandek. Akhirnya ini teman-teman yang memang saat itu terhenti di kompetisi, di sekarang ini bisa beradu kompetisi lagi tuh. Betul. Ya, kompetisi juga kan bisa mengasah skill. Masa skill. Kita juga tahu tuh seberapa sih mas potensi kita di sana. Dan mungkin bisa memperluas relasi juga bisa mas ya? Bisa mas. Bisa ya? Bisa mas. Kita ketemu teman-teman di sana. Atau yang baru kenal gitu juga bisa yang baru ada ya? kenal. Terus kita banyak tahu metode-metode yang baru sekarang. Seperti itu. Jadi misalkan kalau kita nggak ikut kompetisi seperti itu, kayaknya rugi mas. Rugi ya? Rugi. Kalau menurut saya sendiri, Pribadi. Jadi ini bukan berarti dari obrolan ini mengarahkan ke siapapun itu wajib mengikuti. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Tapi yang namanya kita berada pada dunia yang bisa dibilang, kita pada bidang yang bisa dibilang spesialis ya, profesi, memang membutuhkan apa yang memang membutuhkan kita diadu secara kompeten. Iya. Kita diadu secara kompeten, secara kompetisi, bukan menjadi sebuah perlombaan. Memang itu sebuah perlombaan, tapi menang kalah wajar. Tapi yang paling penting ada relasi. Di sana juga ada relasi soalnya. Iya. Nggak melulu menang dan kalah, sertifikat dan nggak sertifikat gitu kan. Tapi yang terpenting kita semua kudu wajib semangat dan menggali, terutama di bagian dasar dulu ya. Iya. Karena nggak melulu kita merasakan langsung, perlu tuh dari bawah kita. Iya. Apa yang namanya, kita korek, Iya, betul. kita petani bahasanya satu persatu sampai hari kita paham dari satu sampai sekian gitu. Betul. Lalu ada nggak mas pesan-pesan kepada teman-teman yang sekarang lagi menggeluti di bidang kopi, entah lama entah baru? Ada pesan-pesan nggak? Coba disampaikan. Ada pesan-pesan nggak kira-kira? Oke. Untuk para pemain nih, kita sebut aja pemain mas ya. Seniman kopi. Oke. Agak berat nih mas, seniman kopi kita bilangnya. Untuk pesan-pesan dari saya, lebih perbanyak ilmu. Soalnya kan sekarang dunia kopi lagi berkembang. Apalagi terkait yang namanya metode-metode yang baru sekarang. Jadi banyaklah pergali ilmu, banyak relasi. Kalau bisa jangan malu bertanya sama senior-senior yang udah lama terjun di sana. Jadi memang komunikasi penting juga ya mas? Komunikasi penting juga. Mas. Komunikasi penting karena ada teman saya yang mungkin putus cinta ya, artinya menganggap komunikasi itu nggak penting. Karena bagi dia komunikasi itu tuntutan, bahaya itu. Tapi di bidang Mas Ekin ternyata berkomunikasi itu penting sekali ya. Penting banget mas. Penting sekali. Penting sekali. Ada lagi pesan-pesan Mas Ekin? Selain perbanyak ilmu, apalagi? Atau yang perlu disampaikan terkait rasa-rasa lah ya, boleh gak apa-apa. Rasa-rasa terkait apa juga ya mas? Bingung kayaknya saya mau ngomong jabarin itu tadi. Kayaknya itu tadi sih, kayak perbanyak ilmu aja, lebih dalam. Apalagi di manual brew mas, perbanyak lagi teori-teori di sana. Karena kita nggak tahu tuh mas ya, petani-petani kita di Indonesia itu sekarang mulai berkembang. Wih, ngeri. Jadi teman-teman di sini, terutama yang lagi di bidang perkopian, seperti kata Mas Ekin, perbanyak ilmu dan bertanya. Jangan lupa bertanya dan jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Walaupun itu masih pemula, walaupun itu udah senior, apa salahnya kita belajar mas? Kita sama-sama belajar di sana. Nah, setiap orang mempunyai nilainya masing-masing. Jika memang baik untukmu, ambil. Jika tidak baik untukmu, nggak usah diambil. Dengerin aja nggak apa-apa, tapi nggak usah diambil. Oke teman-teman, terima kasih Mas Ekin, obrolan sangat mantap hari ini. Siap, di sore-sore, ya sore lah ya, anggap aja sore ya. Sore, mas. Menjelang sore ini, di Sabtu yang syahdu ini, terima kasih atas pesan-pesan yang sudah disampaikan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di TTP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.